Selamat siang, sahabat Kartini, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Alul, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan membahas sedikit terkait apa itu hepatitis B. Ya, jadi hepatitis B adalah salah satu jenis penyakit yang dapat menyerang organ hati, di mana ini penyebabnya adalah infeksi virus hepatitis B. Nah, kondisi hepatitis B ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu kondisi akut dan kondisi kronis. Gampangannya, kalau kondisi akut berarti ini dalam jangka pendek. Pasien biasanya merasakan beberapa gejala terkait infeksi hepatitis B akut, misalnya demam, ya, sakit semua badannya, mual muntah, mata kuning, kencing warna teh, ya, penurunan nafsu makan, ya, itu gejala-gejala saat pasien terhidap infeksi virus hepatitis B akut. Sedangkan bentuk yang lain, yaitu hepatitis B kronis, biasanya pasien tidak menampakkan gejala. Justru saat pasien mengidap hepatitis B kronis, ini yang harus diwaspadai karena komplikasi jangka panjang bisa terjadi. Komplikasinya apa saja? Bisa sirosis hepatis, yaitu mengkerutnya jaringan hati sampai terjadinya kanker hati. Jadi sangat penting bagi kita untuk tahu terkait hepatitis B ini. Salah satu upaya pencegahan daripada hepatitis B ini adalah melalui vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B merupakan bagian dari program imunisasi, ya. Jadi upaya pencegahan agar kita jangan sampai terjadi penularan atau terjangkit infeksi hepatitis B. Ya, jadi ini merupakan program imunisasi yang sebenarnya wajib dilakukan saat bayi baru lahir. Tapi pada dewasa juga disarankan untuk diberikan vaksinasi hepatitis B. Kembali lagi terkait komplikasi yang akan diderita bila mana sampai terjangkit virus hepatitis B ini. Makanya sebisa mungkin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dalam arti yang layak untuk divaksinasi sebaiknya diberikan vaksinasi hepatitis B untuk mencegah jangan sampai terjangkit infeksi hepatitis B. Ada beberapa kondisi seseorang mungkin tidak disarankan atau mungkin akan kita lakukan penundaan terkait pemberian vaksin hepatitis B, misalnya saat kondisi dia datang untuk vaksin dalam kondisi infeksi akut, pasiennya demam tinggi misalnya, ya, atau pasiennya dalam pengobatan jangka panjang terkait beberapa penyakit kelainan darah, sebaiknya tidak disarankan, atau pada pasien-pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap vaksinasi. Tapi pada umumnya vaksinasi hepatitis B ini memberikan efek samping yang kecil, ya, yang ringan, ya, mungkin hanya demam ringan, kemudian sakit sedikit pada area penyuntikan dan mungkin agak sedikit kemerahan, tapi tidak semuanya akan mengalami efek sampingnya. Jadi bisa dikatakan efek samping daripada vaksin hepatitis B itu ringan, ya, cuman harus diberikan precaution pada beberapa kondisi tertentu. Vaksin hepatitis B sangat disarankan untuk bayi baru lahir, karena ini merupakan program wajib untuk masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat dunia, ya. Jadi bayi baru lahir merupakan seseorang yang sangat rentan terinfeksi dari ibunya. Misalnya ibunya menderita hepatitis B. Nah, ini harus kita cegah jangan sampai terjadi penularan melalui vaksin. Ya, vaksin ini diberikan saat bayi baru lahir, ya, sampai 24 jam setelah melahirkan, kemudian nanti dilakukan pengulangan pada bulan pertama dan bulan ke-6. Berikutnya, kandidat yang bisa disarankan vaksin adalah seseorang yang dewasa, ya. Dalam hal ini di mana masa perlindungan daripada vaksinasi yang didapat saat bayi sudah mulai menurun atau habis, ini harus dilakukan booster, harus dilakukan pengulangan, ya, supaya tetap terlindungi daripada infeksi hepatitis B. Ya, ada beberapa orang yang mungkin sangat disarankan untuk dapat diberikan vaksinasi hepatitis B, misalnya seseorang hidup dengan pasangan yang menderita hepatitis B. Yang kedua,
seseorang yang mempunyai perilaku seksual yang berisiko, sering-sering ganti pasangan ya, atau perilaku seksual yang tidak baik misalnya ya, itu bukan pasangan yang sah misalnya, itu harus dianjurkan untuk diberikan vaksinasi hepatitis B. Atau tenaga medis, para medis yang mungkin sering berkontak langsung dengan pasien yang mana memungkinkan untuk tertular infeksi hepatitis B, ini sangat disarankan. Atau pada beberapa pasien dengan kondisi tertentu, misalnya pasien diabetes mellitus, pasien penurunan daya tahan tubuh seperti HIV, ini sangat disarankan justru untuk diberikan vaksinasi hepatitis B, karena mereka-mereka ini sangat rawan terinfeksi, maka harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai tertular hepatitis B. Pada pasien dewasa, bila mana ingin melakukan vaksinasi hepatitis B, maka pastikan dulu pasien tersebut tidak dalam atau tidak sedang terinfeksi hepatitis B. Jadi perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam supaya bisa kita cek dulu ya kadar antigen, namanya HBsAg ya, hepatitis B antigen. Nah, itu nanti kita periksa. Kalau ternyata dia negatif, ya maka bisa kita berikan vaksinasi. Tapi kalau dia positif, maka harus ditindaklanjuti terkait bahwa dia sudah terinfeksi hepatitis B untuk tata laksana selanjutnya. Jadi pastikan dulu dia HBsAg-nya negatif. Kemudian kalau ternyata orang tersebut sudah pernah vaksinasi, ingin memastikan bahwa kondisinya masih ada perlindungan dari vaksin sebelumnya, maka ini harus dipastikan dengan pemeriksaan anti-HBs ya. Jadi kita cek antibodi ya, kadar antibodi dalam tubuh pasien tersebut apakah cukup atau kurang dalam memberikan efek perlindungan ya. Jadi kalau kadar anti-HBs-nya lebih dari 10 mili international unit per mililiter, maka pasien tersebut dikatakan masih memiliki perlindungan. Tapi kalau anti-HBs-nya kurang dari 10, maka disarankan untuk diberikan vaksin lagi. Jadi sebelum melakukan vaksinasi sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Keuntungan daripada vaksinasi hepatitis B ini adalah bisa mencegah terjadinya penularan hepatitis B. Kembali lagi seperti yang saya jelaskan bahwa hepatitis B ini awalnya adalah hepatitis B akut. Hepatitis B akut pasiennya biasanya bergejala dan bisa sembuh pada 90% pasien. Tapi yang 10% ini virusnya tetap menetap di dalam tubuh. Kalau dia tetap menetap di dalam tubuh lebih dari 6 bulan, maka sudah masuk ke fase hepatitis B kronis. Ya, jadi kadar HBsAg kalau lebih dari 6 bulan masih terdeteksi, berarti pasien tersebut masuk dalam fase hepatitis B kronis. Nah, tujuan kita memang untuk mencegah yang terutama yang akut ya. Jadi jangan sampai kita tertular atau terinfeksi hepatitis B, sehingga nanti kita bisa terbebas dari resiko komplikasi ya. Hepatitis B akut menjadi hepatitis B kronis, menjadi sirosis hepatis atau kanker hati ya. Itu yang kita cegah ya dengan pemberian vaksinasi hepatitis B ini. Untuk pasien dewasa, vaksinasi hepatitis B ini bisa diberikan 3 kali ya. Jadi pada bulan ke-0, 1, dan 6. Jadi pemberian pertama adalah bulan ke-0. Kemudian jarak vaksin 1 dengan vaksin kedua adalah 1 bulan. Kemudian jarak vaksin kedua dengan vaksin ketiga adalah 5 bulan. Jadi total satu rangkaiannya itu terselesaikan dalam 6 bulan. Jadi diberikan sebanyak 3 kali dosis atau 3 kali pemberian. Mungkin seputar itu saja informasi terkait vaksinasi hepatitis B. Semoga sahabat Kartini selalu senantiasa diberikan kesehatan. Salam sehat Rumah Sakit Kartini, bersama menuju sehat.